warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman segenap majlis taklim dan Mas Samsu beserta keluarga yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru yang sedang pergi ke Bandung. Bersama dalam kesempatan hari ini, lama kita tak jumpa, mudah-mudahan senantiasa membawa manfaat dan kebaikan pada hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan mengantarkan materi tentang bersangka baik, berprasangka. Atau dalam bahasa Arab disebut husnuzon, berprasangka baik. Husnuzon atau berprasangka baik itu kepada manusia juga ya, kepada Allah juga ya. Jadi husnuzon ilallah dan husnuzon ilan nas, berprasangka baik kepada sesama manusia dan berprasangka baik kepada Allah. Senantiasa orang yang berprasangka baik kepada Allah dan manusia, maka niscaya akan meningkatkan diri kita itu senantiasa positif thinking, dan kita itu akan optimis ke depan. Tapi kalau senantiasa orang itu dianggap buruk, maka itu akan menghalangi dirinya menjadi objektif dalam berpikir dan juga berpikir. Dan itu akan menjadikan dalam hakikat Islam juga, akan menjadikan hakikat Islam itu orang yang menyimpang karena banyak berprasangka. Prasangka kelihatannya sederhana, tapi itu berdampak yang sangat fatal. Salah satunya ketika kita itu sakit, ketika kita gagal, dan kemudian ada pikiran yang negatif. Wah, jangan-jangan ada teman yang mengguna-gunanya. Ini bangsa Indonesia masih banyak yang seperti ini. Maka termasuk ini berpikir yang sangat mundur, tidak objektif. Kegagalan karena kesalahan dirinya, menyangka dan mengira kepada orang lain yang bikin salah pada kita. Padahal sesungguhnya orang lain tidak berbuat apa-apa pada kita, dianggap jahat. Ini semata-mata hanya perbuatan dan persangkaan orang-orang yang semata pada waktu itu, termasuk kepada Allah. Sekarang dibuka dulu bahwa sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa. Hendaknya kita harus berprasangka baik atau positif. Lihat dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Inna Allah tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan berdakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi kalau kita udah kandung seperti itu, udah kebablasan, sering suka berprasangka, apalagi suka SMS. Tahu kan kemarin SMS? Ingat sih. SMS adalah dosa, sama dengan prasangka, nggak boleh. SMS, kalau di TV santri makan sones. Apa itu? Kalau SMS itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau temennya itu lagi maju dikit, hatinya gondok, kesel. Temen dapat nikmat, nggak suka. Gitu. Giliran teman celaka, bilang rasain. Itu namanya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu hanya perilaku orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran 100
Ali Imran 120 gitu. Itu SMS. Boleh nanti dibuka, tapi sekarang bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berprasangka buruk atau orang yang senantiasa menggunjing itu bagaikan orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang beriman, saudara. Kenapa kamu itu mencaci maki, kemudian kamu berprasangka buruk? Itu sama saja kita lagi makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Maka pernah terjadi dalam satu hari pada waktu zaman Nabi itu memotong korban, kemudian dibagi-bagi pada tetangga. Nabi kalau korban kan korban domba untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kita kan korban domba satu kan gantian tuh. Oh itu nama ibu, kemudian gantian tahun depan nama bapaknya, suami, nama anaknya, gitu kan. Ketika Rasul korban domba ditanya oleh sahabat, korban domba untuk siapa Rasul? Aku korban domba ana wa ahli. Korban domba untukku dan keluargaku. Satu domba. Gitu. Kemudian ketika dibagi-bagi, sebagian yang lain dibagikan, sebagian yang lain ditaruh kulkas. Pertanyaannya, Rasul udah punya kulkas dulu ya? Disimpan, yang lain dibagikan. Artinya korban tidak semua harus dibagikan, semua boleh kita makan. Tapi ada tetangga yang tidak dibagi oleh Rasul. Sedang tetangga itu namanya seorang Salman yang dia sesungguhnya bukan orang yang golongan mampu. Dilewati tidak dibagi daging korban itu. Salman usul ke rumah Rasul. Wahai Rasul, saya kok dilewatin tidak dibagi daging korban. Rasul mengatakan, ya sengaja aku tidak kau bagi karena kau setiap hari makan daging. Swear ya Rasul, saya jarang makan daging, beli aja kakak mampu, anak saya aja berderet, jarang makan daging. Kemudian kamu tiap hari makan daging, swear tidak. Hakikatnya makan daging oleh karena kamu makan daging saudaranya sendiri. Kenapa? Kamu tukang gunjing dan tukang kompor kemana-mana, suka ngompor-ngompor itu orang menghasut. Nah, itu orang yang menggunjing dan menghasut dan juga orang yang berprasangka buruk itu sudah seperti hakikat senantiasa makan daging saudara sendiri, maka Rasul tidak bagi daging korban. Itu yang orang berprasangka. Berprasangka itu akibatnya akan menjadi fatal karena dia itu ada penyakit yang ada dalam dirinya. Penyakit apa? Penyakit hati yang hidup tidak objektif. Sakit-sakit karena sendiri, dia bilang dibikin orang lain, karena guna-guna, karena dukun, karena sentimen. Nah ini nggak benar. Gagal usahanya, gagal sendiri, dia dibilang orang lain yang bikin inilah, orang lain yang menghalangi. Ini tidak benar. Namanya prasangka buruk. Prasangka buruk dimulai tidak sukanya orang lain itu senang. Orang lain bahkan senang kalau orang lain susah. Ali Imran 120 surah ketiga. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Artinya perilaku mereka tetap kita sabar. Jadi adapun orang itu ketika kita itu lagi dapat nikmat dan kesenangan, kita sukses, mereka iri hati, mereka bakal menghasut, mereka enggak senang, mereka memfitnah, kita tetap baik. Kita tetap mendoakan mereka walaupun kita dapat curhatan dari teman. Wah, ini katanya begini, kamu katanya begini dari teman itu. Tetap kita itu melontarkan sebuah kata-kata yang baik. Kita itu lagi senang ataupun kita lagi susah, dia perilakunya tidak benar pada kita, maka hendaknya kita tetap baik pada mereka. Itu yang dikehendaki Allah. Kita hidup di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini, berjalan dengan rendah
rendah hati, tidak berjalan dengan sombong. Coba lihat di dalam surah Al-Furqan, surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. Hidup berjalan di muka bumi ini berjalan dengan rendah hati, tidak berjalan dengan sombong. Mana ya? 63. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mas, Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. salam. Salam as-salam, ya. Jadi mengatakan salam, salam artinya doa. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berjalan di muka bumi dengan baik, dengan rendah hati. Maka jika ada orang-orang bodoh, orang-orang yang suka dengki, menyapa kita dengan kata-kata yang buruk atau hasut, maka ketika kita dengar dan kita menyambut dengan kata-kata yang salah, kata-kata yang penuh dengan doa. Sebagaimana Rasul ketika datang ke Taif disambut dengan ucapan yang buruk dan dilempari batu, Rasul tetap berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Semoga mereka itu mendapat petunjuk dari Allah, karena mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak mengetahui. Itu. Jadi artinya bahwa kita seperti apapun perilaku seorang, walaupun kita itu orang itu berprasangka buruk kepada kita, kita tetap harus stabil, tidak boleh terbawa emosi. Karena orang baik tetap baik, tidak bisa terbawa angin. Bahkan orang baik itu hendaknya dia itu kebal, bahkan dia itu tabah sebagaimana bola bekel, supaya kita sukses, supaya kita itu tetap keadaan baik dan tidak akan goyah. Seperti apapun tekanan yang terjadi pada diri kita, maka hendaknya kita enjoy aja, jangan terpengaruh. Jangan kita hidup seperti telur goncangan sedikit, aduh, retak. Apalagi telur jatuh, aduh, langsung pecah. Jadilah bola bekel, Mas Endi. Ketika bola bekel itu ketekan, semakin keras tekanannya, semakin membalnya, semakin tinggi lompat. Maka jangan harap dalam sebuah pepatah kita mau maju nggak ada rintangan. Jadi dengan kita mau maju, dengan kita itu mau sukses, maka pasti akan melalui rintangan dan tekanan. Maka jadilah bola bekel, jangan jadi telur. Jadi bola bekel semakin ditekan, semakin membal tinggi, semakin loncat tinggi. Kalau telur ditekan, langsung pecah habis nih. Ini orang yang tidak tabah, gitu. Maka seperti apapun prasangka orang lain banyak pada menimpa pada diri kita, masya Allah. Kita udah usaha baik-baik, kita udah kerja mati-matian tiap hari. Aduh, dia paling punya tuyul. Nah, ini kan prasangka tuh. Masih kenal tuyul lagi orang kita itu kan. Tuyul kayak apa aja nggak tahu. Dibilang ada punya tuyul. Ini gara-gara suka nonton TV kan. Pernah dengar tuyul? Tuyul tahu nggak tuyul? Tahu tuyul? Tahu? Bukan. Tahu tuyul? Tuyul kan? Tahu nggak? Please, jangan. Iya, peliharaan tuyul, tahu kan? Nah, dengar. Tahu tuyul? Jadi pernah dengar aja, tahu nggak pernah tahu. Kalau tahu ada itu ya tuyul, Mbak Tuyul yang ada di TV. Tuyul-tuyul yang istilah setan benaran, kita itu cuma pernah dengar kabar burung yang nggak jelas bisa dibuktikan. Itu uang hilang di rumah, konon katanya tuyul kepala hitam. Buat belanja sudah lupa dibilang tuyul. Itu kan manajemennya nggak teliti dibilang tuyul. Gitu. Jadi artinya bahwa banyak prasangka kepada orang lain. Jangan suka prasangka buruk, maka ketika orang itu akan
akan menuding orang lain sebuah perbuatan, maka hendaknya